Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat Mesbah Doa Pagi. Hari ini kita bersyukur buat hari yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini. Walaupun di dalamnya ada suka duka yang silih berganti, tetap kita bersyukur bahwa Tuhanlah yang memberikan hal itu kepada kita, mengizinkan semua harus kita hadapi, dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 5. Kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan, ini banyak sekali ya berkat yang dapat kita terima dari firman Tuhan yang menuntut untuk kita menjadi pelaku firman. Tidak hanya sekedar membaca dan merenungkannya, tetapi ini adalah tindakan praktis sehari-hari yang harus kita lakukan. Ya, ada banyak nasihat yang harus kita dengar, kita terima dan kita lakukan. Nah, saya tidak membahas keseluruhan, sebagian saja dari Matius pasal 5 ya yang akan saya sampaikan pada renungan pagi hari ini terambil dari ayat 13 ya, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Menjadi berkat, ini menjadi tema pagi hari ini. Ya, hidup kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, dalam perikop ini digambarkan dua ya, dianalogikan dua hal. Pertama garam dan terang, ya, pelita. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, garam jelas sangat dibutuhkan. Ya, garam sangat diperlukan. Ya, baik untuk bahan pengawet, ya, mengawet makanan yang lain diperlukan garam, dan untuk mendatangkan cita rasa makanan yang enak. Jadi kalau ada makanan itu nggak ada rasa garamnya, itu hambar ya, orang aduh makan nggak enak ya. Ya, jadi sangat diperlukan. Nah, garam itu asin jelas. Sejauh garam itu asin, dia dibutuhkan, diperlukan. Tetapi jika garam tidak asin, akan dibuang. Mungkin kita berpikir, kok apakah bisa garam tidak asin? Nah, rupanya kalau kita melihat dalam kehidupan bangsa Israel, ya, di Israel itu garam itu ada batu ya, batu dia mengandung garam. Jadi kalau memasak dia dicelupkan saja. Ya. Nah, kalau kadar garamnya sudah habis, dia tinggal batu saja. Sudah tidak asin lagi, maka dibuang. Ya, dibuang maka diinjak-injak orang karena batu. Ya, bisa di jalan ya. Jadi garam yang dimaksud itu bukan seperti garam yang kita pakai sekarang ya, garam-garam halus ini nggak bisa, pasti asin dia kalau sudah diolah seperti itu. Tapi garam ya dalam konteks di sini pembacaan kita adalah yang seperti batu itu ada mengandung unsur garamnya, sehingga kalau terus dipakai kan akan hilang rasa asinnya, maka nggak dipakai lagi, itu harus dibuang. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya dianalogikan seperti garam yang masih punya cita rasa asin ya. Jadi masih bisa dinikmati ya, menjadi berkat. Nah, apa artinya jika kita menyatakan diri sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, tetapi tidak jadi berkat, tidak ada cita rasa lagi?
ya justru mungkin menjadi batu sandungan. Loh Pak Pendeta, kenapa berbicara begitu? Loh iya, bisa saja status kita sebagai orang Kristen, orang percaya, tetapi kenyataan dari kelakuan hidup kita, ya kita menjadi batu sandungan. Orang bisa berkata, ngapain saya menjadi orang Kristen kalau hidup seperti itu? Oh, seperti itu bagaimana? Aduh, kelakuannya jahat, kata-katanya tidak baik, pikirannya juga tidak baik, ya, ide-ide yang selalu muncul dari dirinya adalah yang jahat, ya suka menyebarkan berita nggak benar, ya suka menimbulkan gosip, isu dan lain sebagainya. Oh, dia kan orang percaya, dia orang Kristen. Iya, dia orang percaya. Tapi itu sama dengan ya garam yang sudah tidak asin. Dia harus dibuang, dicampakkan, tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita adalah garam dunia. Ya, menggarami dunia, memberikan cita rasa dalam dunia. Dunia ini sedang hanyut, yang sedang menuju kebinasaan, dan kita umat manusia yang ada di dalam dunia dengan sistem dunia yang akan menghancurkan hidup umat manusia ini, dibutuhkan kehadiran kita anak-anak Tuhan, dibutuhkan kehadiran orang percaya menjadi garam, ya membawa cita rasa, ya membuat perbedaan, berbeda dengan dunia. Jadi kehadiran kita haruslah menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Ya, ini anak-anak Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Artinya tidak akan mungkin diasinkan lagi. Ya sudah habis kadar garamnya itu, kadar asinnya sudah nggak ada, udah dibuang aja. Ya, tidak berguna. Jadi jangan sampai dalam hidup kita hanya labelnya saja orang Kristen, orang percaya, ya labelnya saja, tapi sebenarnya nggak punya cita rasa, ya nggak memberikan dampak positif, ya nggak memberikan rasa asin, ya tidak enak lah begitu. Jadi harus disingkirkan, dibuang. Nah, garam yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan, kalau dia sudah tidak asin, ya tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah garam dunia. Hidup kita sangatlah berguna, ya. Itu sebabnya kita harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Nah, ini harus kita buktikan dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Ya, sekali lagi seperti garam, ketika ya seseorang sedang memasak makanan, ya lauk pauk begitu, sayur-sayuran. Nah, garam itu harus hadir di situ untuk mendatangkan cita rasa yang nikmat. Ya, jadi hadirnya anak-anak Tuhan di dunia ini, dimanapun kita berada, dimana kita Tuhan tempatkan, di situ kita harus menjadi garam dunia, memberi dampak kepada yang lain, memberikan ya nuansa yang berbeda dengan dunia. Ya, hadirnya kita membawa terang, membawa damai sejahtera, membawa kebahagiaan, membawa sukacita. Jadilah garam dunia. Kita adalah garam dunia. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita harus jadi berkat. Ya, dianalogikan di sini bahwa kita adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Nah, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi terang yang ada pada kita nggak bisa tersembunyi, itu harus terpancar. Nah, seperti yang Rasul Paulus katakan begini, ketika dia percaya Yesus, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Jadi ketika Kristus hidup di dalamnya, maka yang keluar dari hidupnya adalah hidup Kristus. Ya, jadi ketika kita sudah menerima terang itu, kita sendiri adalah terang itu, menjadi terang. Jadi kemanapun kita berada, ya, maka dari diri kita akan terpancar terang itu. Ya, terang ilahi. Kamu adalah terang dunia. Jadi kita hadir di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, kehadiran kita akan meneranginya. Jadi dimanapun kita berada, ya, karena dunia sudah dikuasai oleh kegelapan, berarti hadirnya kita
akan menyingkirkan kegelapan itu. Nah, dimanapun saudara berada, saudara membawa terang. Dan di tempat di mana saudara berada yang tadinya gelap, berubah menjadi terang karena hadirnya kita. Wow, luar biasa. Amin. Hadirnya kita membawa terang loh. Ya, maka terang kita jangan sampai redup, jangan sampai padam. Harus terus menyala-nyala. Nah, dikatakan Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari mana orang melihat terang kita bercahaya? Dari perbuatan kita, dari sikap hidup kita, dari tutur kata kita, dari pikiran-pikiran kita. Ya, jadi seluruh kehidupan kita ini memancarkan sinar kemuliaan Allah, memancarkan terang ilahi. Jadi seperti pelita yang dinyalakan tidak mungkin ditaruh di bawah gantang, tapi di atas kaki dian. Nah, dalam ruangan ini misalnya kalau tiba-tiba gelap, lampu mati, kita ambil pelita, kita hidupkan, kita harus taruh di atas. Ketika kita taruh di atas, dia akan menerangi lebih luas. Jadi kesaksian hidup kita yang kita pertontonkan di muka umum, ya bukan pamer, tapi dipertontonkan dalam pengertian kita tunjukkan terang itu, maka akan lebih banyak orang yang menikmati terang itu. Nah, kemudian orang yang menikmati terang itu akan menerima terang itu dari kita juga. Wow, menarik. Nah, akhirnya terang itu ya akan bercahaya lagi, ya akan menyebar lagi, dan semakin banyak terang. Karena semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima terang itu, maka terang itu akan semakin melebar, semakin meluas. Ya, tempat-tempat yang dikuasai oleh dunia, oleh kegelapan, akhirnya berubah menjadi terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hendaklah terangmu bercahaya. Firman Tuhan katakan bercahaya. Tunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Dari tutur kata kita, dari perbuatan kita, ya dari pikiran-pikiran kita, semuanya. Ya, kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, pembawa terang itu. Ya, tentu terlebih dahulu terang itu kita miliki. Ya, bagaimana caranya? Ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita memiliki terang itu. Kita merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ya, firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Dan setiap langkah hidup kita yang terpancar adalah firman itu sendiri. Ya, kata-kata kita, pikiran kita, perbuatan kita itu mencerminkan, ya mencerminkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, mencerminkan firman itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari perbuatan-perbuatan kita tunjukkan, sehingga dengan demikian apa dikatakan? Ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya begini, ada banyak orang memperhatikan kita. Karena kita tunjukkan terang itu, orang akan berkata, wah luar biasa. Ternyata Bapak itu orang percaya ya. Dia wah sangat baik sekali. Bersyukur punya teman seperti dia. Bersyukur punya tetangga seperti dia. Bersyukur punya teman sekerja seperti dia. Dia baik sekali. Ya, dia selalu bergembira. Dia senang. Ya, ada masalah tapi dihadapi dengan tenang. Wah, luar biasa. Siapa sih Tuhan yang disembah? Oh, dia kan orang percaya. Dia menyembah Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Oh, begitu ya. Saya mau hidup seperti dia. Kalau gitu saya mau menyembah Tuhan. Wow, asik ya. Nah, itu melalui kesaksian hidup kita, orang akan datang kepada Tuhan dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Misalnya begini. Satu waktu kita menolong seseorang yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah.
Tidak seberapa besar pengorbanan kita, tidak seberapa hebat luar biasa, enggak, sederhana saja. Tapi memang waktu itu dia sangat membutuhkan. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita menolong dia, memberikan sesuatu kepada dia, akan berkata, puji Tuhan. Nah, siapa yang dipuji? Tuhan. Ya, Allah. Puji Tuhan, puji Allah. Melalui tindakan kita, orang memuji Tuhan. Saudara menolong orang lain, membimbing orang lain, menasihati orang lain, memberikan jalan keluar atas persoalan yang sedang mereka hadapi, dan akhirnya mereka berkata, puji Tuhan, untung ada bapak itu, untung ada om itu, untung ada tante itu, untung ada oma opa itu, untung ada mbak itu, ya bayi itu, opung, dan saudara itu yang membimbing saya, menolong saya sehingga saya bisa melewati kesulitan-kesulitan itu. Puji Tuhan, Tuhan memakai mereka. Wow, luar biasa bukan? Dan kitalah orang yang akan menjadi berkat bagi orang, sehingga orang lain berkata, Tuhan memakai mereka, Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunjukkan terus terang kita bercahaya dan dilihat oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kiranya menguatkan, meneguhkan iman kita, dan kita praktekkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Secara khusus di sini adalah jadilah berkat. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita, kita bersyukur kita memiliki Allah yang hidup. Ya, Yesus berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepadanya, kita bawa doa permohonan kita kepada Tuhan.